Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Arpitasari Damanik, NPM 2005-17-0077. Di sini saya akan membawakan materi tentang laporan keuangan dan laporan audit. Laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan audit. Laporan audit adalah media formal yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi 4 standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam komunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan keauditan. Tujuan laporan audit merupakan evaluasi laporan keuangan sebuah perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara independen. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk memberikan kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar peraturan audit. Tahapan opini audit. Pertama, penerimaan perikatan audit. Akan ada surat perikatan audit sehingga dapat diputuskan apakah pekerjaan audit tersebut akan diterima atau ditolak. Beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk memutuskannya, seperti diperhatikan integritas manajemen, identifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Kedua, perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit, memahami struktur pengendalian internal, dan mengembangkan rencana audit dan program audit. Ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan 3 pengujian, yakni analitik, pengendalian, dan substantif. Penilaian tersebut akan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien untuk dibandingkan dengan data dan informasi lainnya. Kemudian dilakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Lalu dilakukan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Dengan ini tujuan audit untuk mengevaluasi sudah dicapai. Keempat, pelaporan audit. Nantinya akan ada hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Perkenalkan, nama saya Febi Safitri Ramadhani dengan NPM 2005171-763. Saya akan membawakan materi selanjutnya. Fungsi laporan audit. Laporan digunakan oleh banyak pemangku kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atas periode 1 tahun. Tipe-tipe laporan audit. Ada 5 pokok tipe laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. Pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit dibentuk baku atau unqualified opinion explanatory language. Ketiga, pendapatan wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Keempat, pendapatan tidak wajar. Kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Standar laporan audit. Pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.